Ya, kita langsung buka. Ya. Tulus, bisa kita mulai sekarang. Ya, bentar. Sambutan Pak Eko ya? Ya, semuanya Pak Eko, Pak Dekannya sedang ada acara. Putus. Kosong. Bisa dibilang. Tulus, bisa kita mulai sekarang atau gimana nih? Bentar, ini ah, bentar. Bisa Pak Tulus. Ya, cuma nggak sakit kan di sini. Ya, belum kan. Ya, Pak Tulus. Pak Tulus, Ya, bisa kita ya, mulai ya. sekarang. Yuk. Untuk membuka Pak Kaprodi ya, untuk Pak Dekannya nggak bisa. Tulus, Ya, oke. suara saya Ya, putus-putus nggak di situ? enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, yang saya hormati Kaprodi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan kepada seluruh peserta webinar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Jumat, kita akan mengadakan webinar yang akan nanti disampaikan oleh dosen Prodi Informatika Bapak Hasbi Firmansyah MKOM. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga oleh narasumber Bapak Hasbi Firmansyah. Untuk mengawali pada acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang akan diwakili oleh Bapak Kaprodi Informatika. Kepada beliau
Bapak Eko Budi Raharjo Mkom, disilakan. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal, yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Hasbi Firmansyah, Magister Komputer, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal, yang kami cintai para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehingga kita bisa menghadiri acara webinar dengan tema dasar desain website bagi pemula yang diselenggarakan pada hari ini dalam keadaan baik. Baiklah, sebelum kita mulai acara webinar pada hari ini, terlebih dahulu kita mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi acara webinar pada hari ini kami buka. Kami selaku Kaprodi Informatika mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta webinar dalam menghadiri acara hari ini. Semoga para peserta webinar pada hari ini yang mengikuti acara webinar hari ini bisa menyerap ilmunya dan menggali bagaimana cara mendesain website dengan baik dan benar. Dan tentunya di dalam pembuatan website ini nantinya para peserta akan dilatih bagaimana cara membuat website secara cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan di dalam membuat website tidak memakan proses waktu yang sangat lama. Kami berharap nanti para peserta bisa mengikutinya dengan baik, sehingga bisa menyerap ilmunya nanti yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Hasbi Firmansyah, Magister Komputer. Baiklah, untuk menyingkat waktu, baiklah untuk sambutan dari kami selaku Kaprodi, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang jelas apabila ada beberapa kekurangan di dalam sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kaprodi Informatika Bapak Eko Budi Raharjo Mkom. Untuk acara selanjutnya yaitu webinar dengan tema desain website bagi pemula, yang nanti akan disampaikan secara penuh oleh narasumber kita Bapak Hasbi Firmansyah Mkom. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertama-tama dalam membuat desain tampilan, membuat suatu dasar dari website adalah sebuah tampilan. Nah, sebelum kita memasuki praktek, kita akan ada sedikit kuliah pengetahuan bagaimana sih kita membuat suatu desain web yang menarik sehingga
dalam pembuatannya tidak termakan usia. Saya share screen. Kelihatan tidak Pak Tulus? Share screen saya. Pak Tulus? Kelihatan bisa. Ya wis. Di full screen. Oke. Nah, ada beberapa panduan desain web. Ada 15 langkah. Kesalahan yang kerap dilakukan ketika membuat desain web adalah langsung dalam ke pengerjaan desain. Jadi ketika kita dimintain, ada suatu klien minta kepada kita, Mas, Mbak, tolong saya buatkan website mengenai suatu contoh toko online. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah kita langsung pengerjaan desain. Nah, padahal cara itu tidaklah efektif. Bayangkan jika desain yang telah dikerjakan ternyata tidak sesuai diinginkan oleh customer, tentu akan mengulangi dari awal lagi. Nah, oleh sebab itu ada beberapa persiapan dalam persiapan proses desain web untuk dilakukan. Langkah pertama adalah kita menentukan sebuah tujuan. Mengutip dari sebuah perkataan dari Steve Jobs, mantan bos Apple, bahwa design is not about what it looks like and feel like. Design is about how it works. Singkatnya, sebuah desain yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya bukanlah desain yang baik. Hal tersebut berlaku juga untuk desain web. Berbagai jenis website yang Anda membutuhkan pendekatan desain yang berbeda, maka tentukan dahulu tujuan pengerjaan desain website yang akan Anda lakukan. Nah, ada sebuah pesan, desain sebuah website juga akan dipengaruhi oleh target pasar dari bisnis yang Anda miliki. Sebab kriteria target pasar seperti usia dan jenis kelamin akan menentukan elemen desain yang digunakan. Nanti kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dari sebuah pesan dari ini. Lalu langkah yang kedua, menentukan platform. Platform yang dimaksud adalah ketika ada permintaan gitu toh, dalam membuat website, apa sih larinya akan kemana? Apakah hanya sebuah website saja yang kita buat atau berkesinambungan dalam arti sinkron, ada website, ada juga platform dari aplikasi, yaitu mobile. Mobil juga masing-masing, apakah itu mobilnya mobil handphone atau menggunakan tablet, karena setiap platform memiliki ukuran pixel yang berbeda. Ini juga harus dipikirkan, sebab dalam pembuatannya, kenapa kita harus menentukan platform? Ketika kita mendesain sebuah website hanya pada di komputer, lalu kita lupa, ternyata penggunanya itu bisa diakses juga oleh handphone, maka yang terjadi adalah berantakan. Nah, secara umum terdapat 3 metode dalam pembuatan website. Ada coding HTML dan CSS, menggunakan website builder, dan memanfaatkan CMS. CMS adalah Content Management System. Pagi ini kita akan belajar membuat sebuah tampilan website dengan menggunakan website builder. Lalu langkah yang ketiga, mengamati tren desain web yang terbaru. Kira-kira dari sebuah website ada
ada enggak tampilan-tampilan itu terbaru, kita amati. Kenapa tren itu harus kita ikuti? Karena supaya tidak mudah bosan. Nah, tentunya Anda tidak inginkan kita udah desain bagus, ternyata 5 atau 10 tahun yang akan datang tren itu sudah ketinggalan. Suatu contoh, masih ingat tidak tahun 90-an ada namanya Friendster. Nah, tentunya dalam Friendster itu ada Twitter, terus ada ini, dan ternyata dia itu udah nggak laris lagi. Karena apa ya? Karena orang sudah bosan, nggak ada yang terbaru. Ini satu contoh desain skeuomorphic, terlihat sangat membosankan. Lalu langkah yang keempat, mempelajari desain website kompetitor. Sangat penting untuk melakukan riset terhadap kompetitor Anda. Idealnya, website yang Anda harus mampu tampil lebih baik. Caranya, kita mempelajari berbagai elemen dan pendekatan yang digunakan kompetitor untuk menarik pelanggannya. Penting untuk diingat bahwa 48% dari pengunjung menganggap desain website sebagai faktor yang menunjukkan kredibilitas suatu perusahaan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki bisnis akomodasi, kenyamanan adalah penjualan utama dari bisnis Anda. Anda bisa mempelajari pola warna yang digunakan oleh kompetitor Anda untuk menawarkan nuansa tersebut, sebab tiap warna mengandung aspek psikologi yang berbeda. Nah, maksud dari penjelasan ini adalah kenapa ada kutipan sebab tiap warna mengandung aspek psikologi. Satu contoh seperti ini. Ada suatu perusahaan Traveloka, terus Agoda, mereka selalu berwarna biru. Kenapa warna biru? Mungkin jadi setiap warna itu memiliki aspek psikologi masing-masing. Jadi jangan pernah salah dalam memberikan warna pada sebuah website. Jadi ketika kita ingin membuat satu website, kita tanyakan dulu nih, ini perusahaannya perusahaan apa? Lalu punya nggak ciri khas warna? Nah, kita tanyakan. Nah, satu contoh, ada beberapa website akomodasi besar di Indonesia seperti Traveloka, Booking, ataupun Agoda menggunakan warna dominan yang sama di website mereka. Warnanya biru. Ini contohnya. Ini punya Booking. Bisa dilihat warna elemen-elemen yang digunakan adalah warna biru. Traveloka juga dominan juga menggunakan warna biru. Elemen-elemen yang digunakan. Lalu juga ada Agoda warna biru. Saya yakin bukan hanya di website saja mereka menggunakan dominan warna biru, kantor pusatnya pun juga sama. Sama halnya seperti Indosat. Dia dominan counternya warna kuning, tokonya warnanya kuning. Ketika kita mengakses sebuah website, pasti akan muncul dominan warna kuning. Seperti itu. Nah, setelah semua tahapan yang tadi saya jelaskan masuk ke dalam bagian pengerjaan web. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini dengan baik, Anda dapat membuat website yang user friendly, nyaman digunakan, tidak sakit di mata, tidak membosankan. Jadi menu-menunya mudah kita ingat. Itu yang maksud dengan user friendly. Nah, setelah elemen-elemen tersebut sudah kita pikirkan, bagaimana tahap 5 merancang sebuah layout. Layout adalah teknik penyusunan elemen website agar tampak menarik. Beberapa elemen website di antara lain ada header, konten, dan footer. Header adalah mungkin kita bisa menampilkan sebuah menu-menu, kita bisa letakkan di sana, dan konten ini juga tidak lepas dari beberapa fitur atau software yang kita butuhkan dalam merancang layout seperti Photoshop, Corel Draw. Yang intinya adalah konten-konten apa saja sih yang akan kita sajikan di dalam layout tersebut. Memperhatikan hierarki visual. Ini adalah
desain berfungsi untuk mengkomunikasikan pesan. Hierarki visual bisa membantu Anda melakukan hal itu, yaitu metode mengarahkan pengunjung website untuk menemukan informasi penting terlebih dahulu. Caranya dengan melakukan manipulasi elemen desain sehingga menonjolkan elemen tertentu. Dengan hierarki ini, Anda bisa membuat tiap pengunjung menemukan informasi penting dalam waktu singkat. Misal kita menemukan sebuah website, gimana sih supaya kita mau ikut daftar. Jadi kita harus memperhatikan dalam peletakan hal-hal yang cepat supaya si pengunjung mudah mencari informasi tersebut. Lalu poin nomor 7, berikan ruang kosong. Salah satu kesalahan dalam perancangan desain web adalah memasukkan KB, dicemplung-cemplung TKB di dalam satu layout, sehingga website tersebut akan terlihat sesak. Nah, langkah terbaiknya adalah kita memberikan space yang kosong. Tujuannya adalah menciptakan sebuah kesan yang elegan dan jeda visual. Ruang kosong ini dapat membantu elemen penting seperti CTA, call to action, yang terlihat menonjol. Ini adalah satu contoh penggunaan ruang kosong. Apa yang ditonjolkan dari gambar ini adalah makanan khas kota Tegal, segalengko. Nah, sini ada penjelasan makanan khas kota Tegal. Lalu poin 8 adalah merancang navigasi. Jangan pernah melupakan penataan navigasi dalam website Anda. Jika pengunjung tidak dapat menemukan apa yang mereka cari, mereka akan mudah meninggalkan website Anda. Oleh karena itu, buatlah navigasi antar halaman menggunakan menu yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini karena tiap pengunjung akan menikmati pengalaman yang berbeda saat mengakses sebuah website Anda. Jadi navigasi itu adalah mungkin kita bisa meletakkan menu search-nya di mana, menu home-nya di mana. Ketika pengunjung ingin mencari, saya mau daftar, letaknya di mana, itu harus yang tepat. Karena jika tidak tepat, boleh tang elemen close by wis, itu bikin repot. Lalu ada sebuah pesan, misal ada pengunjung yang masuk melalui halaman depan dan langsung ingin mengetahui harga produk Anda. Ada pengunjung yang hanya ingin mengetahui beragam fitur yang Anda tawarkan. Bahkan mungkin ada yang ingin mengetahui profil bisnis Anda. Mengatur grid. Nah, ini yang sering dilupakan dalam penataan. Grid adalah penataan struktur halaman menjadi beberapa kolom. Tujuannya tentu saja untuk mengatur konten website tersebut nantinya. Walaupun secara kasat mata penggunaan grid akan banyak membantu proses desain web Anda. Salah satunya untuk menciptakan keseimbangan antara elemen website Anda, dan yang terpenting grid membantu website Anda untuk mampu beradaptasi dengan berbagai ukuran layar perangkat. Pemilihan warna yang saya sebut tadi dengan elemen tadi. Setelah mengatur elemen website, langkah berikutnya memilih warna yang tepat. Seperti yang telah kita tadi jelaskan, warna yang digunakan akan mencerminkan nuansa yang dibangun. Sebagai contoh, warna biru yang artinya menenangkan, sehingga tak heran bisnis akomodasi menggunakan warna ini. Tak hanya itu, warna juga turut menentukan target pasar yang Anda ingin sasar. Jika website Anda didominasi warna pink, tentu pasar yang Anda tuju adalah konsumen wanita. Gak mungkin dong kita membentuk suatu website fashion laki-laki tapi warnanya pink. Nanti sangkanya pinky boy. Nah, ini suatu contoh dari website Moimom, yang artinya website ini tertujunya kepada anak-anak, balita. Untuk itu, konten-konten dan elemen yang digunakan menggunakan warna pastel yang bersifat lembut dan santai. Lalu tipografi. Langkah ke-11, pemilihan font. Ini adalah seni tata letak dalam pemilihan huruf.
Desain dalam web tipografi berperan untuk menciptakan harmonisasi tata letak yang sudah dirancang. Hasilnya, tampilan website Anda secara keseluruhan akan tampak menarik. Kenapa pemilihan font ini penting? Sebab supaya mudah dibaca, itu yang salah satunya. Menu-menunya juga harus sesuai dalam arti ketika dalam elemen tersebut warnanya hitam, berarti dalam pemilihan fontnya apa ya yang tepat untuk background warna hitam supaya jarak sekian itu kelihatan dan mudah dibaca. Tiap elemen dari website membutuhkan jenis huruf yang berbeda terkait yang disampaikan. Idealnya itu menggunakan 2 hingga 3 jenis huruf yang digunakan. Jika jenis huruf ini yang dimaksud adalah misal untuk menu kita menggunakan Times New Roman, untuk sebuah kontennya kita bisa menggunakan Arial, mungkin untuk elemen-elemen pendukung kita bisa menggunakan jenis font MS Serif. Nah, gunakan jenis berbeda masing-masing untuk, jadi kita harus menentukan headingnya. Heading apa sih? Heading adalah suatu judul yang pertama. Jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5. Jangan sampai besar hurufnya itu dilupakan. Sebab kenapa menggunakan heading? Heading judul adalah konten yang ditonjolkan, judulnya apa. Jangan sampai terbalik dalam pemilihan heading. Lalu poin nomor 12, gunakan gambar terbaik. Seperti Anda ketahui, sebuah gambar mengandung sejuta makna. Jika Anda menambahkan sebuah gambar, baik foto maupun background untuk website Anda, pastikan pemilihan gambar yang representatif dengan tujuan bisnis Anda. Selain warna yang sesuai, penempatan gambar juga harus Anda perhatikan. Harmonisasikan dengan berbagai elemen lain. Misalnya, jangan sampai foto dengan wajah seseorang tertutup oleh judul. Poin 13, membuat prototipe. Prototipe adalah contoh nyata desain website Anda. Berbeda dengan wireframing yang hanya menghasilkan draft sederhana. Prototipe bersifat interaktif, artinya semua aset website bisa berupa gambar atau video, penerapan animasi, dan struktur website ditampilkan secara detail. Jika Anda memiliki sebuah prototipe, Anda bisa menunjukkannya kepada tim atau klien Anda dalam sebuah demo. Hal ini penting jika ada yang ingin ditambahkan sebelum beranjak ke proses produksi finally. Untuk langkah ini, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi pendukung untuk membuat prototipe. Salah satunya Figma dan juga Nextpage dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah website builder prototipe dengan menggunakan Nextpage. 14, langkah adalah selanjutnya melakukan pengujian. Sejauh apa sih website yang kita buat tampilannya? Kita ujikan. Nah, ketika kita menemukan bug atau kesalahan coding, Anda bisa segera memperbaikinya untuk hasil yang terbaik. Jadi sebelum kita tampilkan, kita lakukan pengujian. Kita uji dulu apakah ada kecacatan dalam menu-menu tersebut. Terkadang ketika kita sudah membuat kita membuat satu website di sebuah komputer, sebuah PC, atau kita sudah rapi, ketika diujikan di dalam pencarian itu kita uji, coba dibuka website tersebut dengan menggunakan handphone. Apakah elemen-elemen tersebut tertata dengan baik atau tidak? Jika ternyata ditemukan pada saat pencarian di dalam menggunakan handphone ada berantakan, nah, disitulah kita bisa mengimprove, dalam arti memperbaiki kecacatan dari hasil pengujian. Langkah terakhirnya, on website. Setelah semua tahapan di atas sesuai rencana, maka kita bisa mempublikasikan website tersebut. Nah, ini ada kita bisa buka di dalam sebuah situs namanya Nextpage.
Jadi dalam membangun sebuah Nicepatch ini kita bisa akses nicepatch.com. Kita bisa membangun sebuah website, mendesain website prototype tanpa menggunakan waktu yang sangat lama. Kita bisa mengakses ini dengan cara online ataupun kita bisa mengunduh dari Nicepatch. Nah, fitur yang kita gunakan adalah fitur yang masih gretongan. Kelebihan dari Nicepatch ini adalah ketika kita mendesain ini, apa sih keunggulannya dari Nicepatch ini? Nicepatch ini adalah satu, kita bisa melihat ada 5 elemen penggunaan. Satu yaitu PC, yang di kursor saya ini PC, ada laptop, handphone dalam bentuk landscape, dan juga handphone dengan menggunakan model portrait. Ini salah satu kelebihan yang ada di Nicepatch. Lalu yang kedua, Pak, kalau seandainya kita sudah mendesain nih Pak, kita sudah mendesain secara utuh, apa sih kelebihannya? Yaitu satu, ketika kita ingin meng-save, ini akan ada 3 pilihan. Kalau kita menggunakan fitur yang berbayar, ini akan langsung sinkron dengan WordPress kita, atau kita memiliki Joomla, atau hanya meng-save sebuah gambar saja. Nah, kelebihannya adalah kita bisa menyimpan hasil dari desain kita menjadi HTML. Ini HTML. Jadi konten-konten, gambar-gambar yang lain sebagainya itu akan semuanya itu tersave. Dan juga bukan hanya HTML, tampilannya berwujudkan CSS. Suatu contoh, ini beberapa hasil yang sudah saya buat. Ini suatu contoh. Nah, ini satu contoh. Untuk indeksnya ini tampilan dari websitenya, lalu semuanya masuknya CSS. Ini CSS. Cascading Style Sheet Document. Nah, Pak, setelah tampilan ini bisa nih, apakah hanya sampai di sini aja Pak dalam kita mendesain sebuah website? Enggak, dari inilah kita bisa digodok lagi, diimprove lagi, disuntik dengan PHP. Mungkin database-nya kita bisa hidupkan. Nah, dengan menggunakan Nicepatch, kita bisa cara cepat dalam merancang sebuah tampilan. Ini adalah salah satu tampilan yang saya katakan contoh gagal. Kenapa gagal? Saya akan review. Sebelum kita membahas, kita akan menceritakan dulu kenapa ini bisa disebut dengan dikatakan gagal. Ini adalah tampilan dari sebuah PC. Kita bisa lihat bahwa di sini sangat rapi. Di sini sangat rapi. Lalu kita lihat dari sebuah platform laptop. Nah, kita bisa lihat gambar, kontennya, dan juga isi elemennya menjadi berantakan. Sangat berantakan. Ketika kita melihat dari sebuah tablet, berantakan lagi. Ketika kita melihat sebuah handphone dengan model landscape, di sini rapi, menggunakan model portrait,
tidak ada masalah. Jadi permasalahan utama kita di sini adalah ketika kita melihat dari sebuah tampilan platform dari PC, kenapa jadi jomblang seperti ini? Ini dikatakan produk gagal. Oke. Nah, biar saya ini hapus, kita akan membuat sebuah website. Keuntungan dari Nextpage ini selain gratis bisa jadi HTML, sayangnya fitur yang kita terima hanyalah sedikit. Diantaranya kita dibatasi dalam membuat website tersebut paling mentok cuma satu, page-nya tak terbatas. Sekarang di dalam sebuah new page atau website tampilan awal, Anda akan dihidangkan seperti ini. Di sini sudah banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Ketika kita, aku nggak punya ide dalam membuat website, mungkin kita bisa mencari dari beberapa kategori. Seandainya saya ingin membuat suatu website tampilan dengan bertemakan makanan, kita bisa mencari kategori makanan. Seandainya saya nggak punya ide, kita sambil ini. Tapi kalau seandainya kita brilian, oke, no problem. Kita bisa mengambil start with blank page. Supaya cepat dalam mengatur dalam sebuah tampilan, kita bisa menggunakan satu contoh seperti ini. Dia akan resource. Jadi tahapan Nextpage ini kita harus online. Di sini sudah ada. Nah, sisi kanan ini adalah nama page-nya. Menu-menu yang ada di sini, Pak, kok ada nama blog, elemen, gitu kan? Oke. Nah, kita misal ingin mengganti konten gambar ini, Pak, saya mau ganti, kita mau dihapus aja. Kita bisa langsung ambil ini aja, change image. Jadi setiap fitur yang ada di template itu tinggal klik aja. Change image. Misal kita ingin menghidangkan sebuah tampilan utama dari judul TOG, cukup klik sekali seperti ini. Pak, seandainya dari TOG ini bisa nggak Pak dijadikan sebuah background? Ketika gambar ini diklik, lalu kita menemukan sebuah ini adanya expand to background, dia akan membesar menjadi sebuah background. Cukup sekali. Dan hasilkan seperti ini, jadi jelek. Kalau sekiranya ini menutupi, kita bisa kecilkan. Kita bisa kecilkan seperti ini. Seperti kita memainkan Photoshop. Seperti ini ya. Kita bisa memberikan judul, berubah dengan klik salat. Teks ini kita klik. Terus kita klik sekali. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada heading 2, bold, ukuran huruf yang digunakan,
warna colornya seperti apa, apakah tulisan ini akan menjadi hidup ketika diklik atau enggak. Nah, kita bisa menggunakan hyperlink atau kita bisa menambahkan icon. Kita ketik emoji, wah pak bisa bikin pak, nah, kita kecilkan ini itu. Lalu ketika ada teks yang sekiranya tidak digunakan, kita bisa langsung delete. Dan di sisi kanan kita bisa mengatur teksnya, apakah peletakannya di tengah atau sisi kiri, apakah dia letaknya terlalu atas, tengah atau ke bawah, itu menunya dari sisi kanan. Dan pemilihan heading pun juga disediakan di sini. Bisa klik, kita bisa lihat heading 1, heading 2, 3, 4, 5, 6. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa memberikan sebuah animasi supaya tidak terlihat bosan. Misal kita ingin menghidupkan sebuah tulisan emoji, kita cukup klik aja, cukup diklik seperti ini, lalu kita tarik ke sisi kanan, kita cari animasi, kita klik animasi. Ada beberapa pilihan, misal kita seperti ini, janganlah seperti ini. Nah, kita cukup mengarahkan kursor saja, tidak perlu diklik, diarahkan aja kursornya, maka akan menghasilkan sebuah animasi tulisan. Ada lagi speed, ini swing, ini roll, ini shake, ini pulse. Kita ambil ini. Kalau mengambil Bapak, saya mengambil yang speed atau jello, itu kita cukup klik aja sekali, udah cukup. Lalu kita geser supaya terlihat menarik. Pak, ini gambarnya bisa nggak dikecil? Bisa banget, kita kecilkan saja. Kita sesuaikan shape-nya. Kita juga
bisa utuh transparansinya seperti apa. Di sini di dalam menu ini ada header dan juga footer, dan ini adalah konten apa saja akan kita tampilkan. Ini yang artinya oke, ada menu, ada sebuah menu di sini. Ini adalah sebuah menu. Pak, dalam menu ini apa saja sih Pak yang bisa kita sajikan? Misalnya, ada di tadi kan kita klik, terus dari masuk menu kan, kita tadi back, kita lari cari yang ada tulisan menu item, edit. Di sini ada beberapa yang ditampilkan, home, about, kontak. Bagaimana cara menambahkannya Pak? Cara menambahkan adalah kita tinggal klik add menu item, maka otomatis dia akan, kita mau tambah apa nih? Misal, kita ingin ada namanya daftar, pendaftaran. Hal ini perlu kita pikirkan dalam membuat suatu menu. Apa sih menu-menu apa saja ya, sehingga orang itu tidak bingung dalam mencarinya. So, pendaftaran, dan ini ada link to, yang artinya ketika label itu diklik, dia akan larinya kemana? Linknya kemana? Jangan sampai kita salah memberikan link atau hyperlinknya. Jika itu sudah, kita bisa klik OK. Nah, sebelum klik OK, di sini ada beberapa pilihan. Apakah dalam menu tersebut memunculkan patch atau block and join atau phone number, yang artinya ketika diklik dia akan otomatis melakukan telepon, atau email, yang artinya ketika itu diklik dia akan terhubung langsung dengan pengiriman email atau sebuah postingan. Oke. Nah, ini akan muncul pendaftaran. Pak, dari pendaftaran menu ini bisa nggak sih Pak kita di sub menunya? Bisa, itu dengan menggunakan add sub item. Nah, di sini kita membuat objek. Tambah lagi, bisa nggak Pak? Bisa, ini nanti bisa. Seperti itu. Ini karena saya sudah membuat beberapa tampilan upload sama kontak, maka akan saya linkkan. Upload, done. Kontak. Langsung kita lari ke step yang kedua. Di sini mungkin kita bisa menampilkan apa sih menu apa yang akan kita tampilkan dari menu-menu ini. Ketika ini misalnya, Pak saya nggak butuh tampilan ini, tampilan saya nggak menghapus, saya menghapus saja. Gimana cara menghapusnya? Saya hanya ingin menampilkan sebuah galeri, ini dengan galeri. Kita delete aja. Kita delete. Saya ingin menciptakan sebuah galeri Pak. Nah, di sini kita bisa klik. Pilihannya ada dua. Blok. Nah, blok ini ada muncul beberapa menu. Apakah full width slider, yang artinya ini akan memunculkan sebuah menu slide, gambar slide itu sendiri. Ini split. Ada grid yang tadi
bisa sampaikan grid adalah membantu sebuah keharmonisan dari website. Ada image gallery, apakah text on image seperti ini. Misalnya kita ingin membuat suatu slide theme, slide image gallery. Ini galeri slider, kita klik. Ini gambar masih kosong. Ada slide 1, slide 2, slide 3. Bagaimana cara menambahkan slide? Ini tinggal klik. Ini diklik. Bagian tambahnya kita klik. Untuk menambahkan gambarnya cukup mudah, tinggal memasukkan gambar. Nah, apabila gambar di sini tidak tersedia, kita bisa mengupload. Misalnya klik upload. Mengambil gambar dari penyimpanan kita di drive kita. Terus kita bisa memasukkan gambarnya. Misal kita ingin memasukkan kotak pokok, sikap ponggol. Sikap ponggolnya kita tunggu sebuah uploadnya. Jika sudah, dia otomatis masuk. Lalu gambar yang slide kedua, kita cukup klik, masukkan gambarnya. Satawaki, cukup klik sekali, dia masuk. Di sisi kanan adalah pengaturannya. Nah, galeri. Lalu kita masuk ke step selanjutnya. Nah, dari menu ini, ini jelek, mau kita hapus. Terus kita klik elemen. Elemen yang disediakan oleh Nextpage, kita bisa bikin button yang sudah disediakan. Ini menambahkan gambar disediakan, gambar image originalnya, atau menjadi sebuah rounded otomatis, atau menjadi circle. Ini icon, tergantung satu. Mungkin setelah ini Anda bisa mencobanya di rumah. Ada shape, kita ingin membuat suatu bentuk yang unik, kita bisa memanfaatkan shape. Group, ini group, grouping, ini grid, ini grid. Jadi semua fitur-fitur yang dihidangkan oleh Nextpage itu sudah sangat komplit. Ada galeri, ada full width slider, dia otomatis itu gambarnya. Ini slider,
ini carousel, ini kontak form. Seandainya kita membuat suatu pendaftaran, ada inputan nama, terus di mana kita ada namanya teks pemilihan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Ada select, asal domisili dari mana, radio button pilihan, nama inputan, email inputan, jadi semua itu sudah disediakan dari sini semua. Pak, kalau kayak gini kan berarti kan ini hanya menampilkan elemen dibutuhkan. Ada nggak Pak cara cepatnya? Ada. Ini modal pop up, ada produk, misal produk kita list, ada shopping chartnya dan sebagainya. Ini sudah disediakan. Nah, ini menambahkan video. Video ini kalau ini kita menggunakan hosting, berarti semua itu harus di dalam satu tempat file. Bisa nggak Pak kita menambahkan sebuah video hanya menggunakan URL YouTube? Kita ada banyak YouTube, kita juga masukkan, bisa. Ini Google Map. Misal kita ingin memasukkan gimana sih suatu perusahaan kita menggunakan ini counter. Counter gunanya adalah untuk menghitung jumlah pengunjung atau mungkin jumlah dari orang yang sudah pesan di dalam, misalnya kita pesan makanan atau pesan minuman di dalam sebuah website online. Dan juga di sini ada namanya header menu. Ini termini. Ada login, elemen login, search, logo, headline, ini di elemen. Di dalam blog di sini ada namanya login form. Nah, ini login form. Jadi kita nggak perlu repot lagi ketika kita ingin buat tampilan login. Ini di sini sudah disediakan semua. Tuh. Ada yang beberapa fitur yang gratis, ada yang berbayar, semua tersedia di sini. Ini testimoni, misal dia itu meletakkan testimoni biasanya di bawah. Apa sih komen-komen mereka ketika sudah mengunjungi, kita bisa menambahkan testimoni di sini. Jadi misal kita ingin menambahkan pricing table adalah harga-harga yang ditambahkan, atau kita menambahkan sosial media, semua sudah ada di sini. Oke, tadi kita akan coba menambahkan di sini ada klik sekali, maka dia akan muncul di sini. Katanya kita klik, lalu address. Maka kita juga menggunakan koin yang biasanya otomatis. Kata kuncinya kita bisa memasukkan
Oke, kita bisa menambahkan alamat perusahaan. Mungkin ini kita angkat, kita mulai ini. Nah, ketika misalnya semuanya sudah saya kita rasa sudah cukup, ini masih kosong. Gimana slide-nya ini? Sekarang dari pasang surut dinamik atau dan salah satu teori. Jalur pasang surut dinamik ini berpedoman bahwa lautan yang homogen masih tidak signifikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang sama. Tetapi dari daya tarik periodik dapat membagikan gelombang dalam periode sesuai dengan amplitude konstituennya. Nah, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Raffles tahun 1796 sampai 1825. Dan menurut teori dinamis ini, daya pembangkit pasang surut bisa menghasilkan gelombang pasang surut dinamisnya baliknya sebanding dengan daya pembangkit pasang surut. Gaya Coriolis mempengaruhi arus pasang surut. Saatnya kita melihat hasil. Tanpa langsung menggunakan ini preview, kita juga bisa melihat dari sini. Coba kita klik, maka ukurannya pun otomatis akan berubah. Jadi katakan, ini caranya kalau sudah seperti ini, kita langsung singkirkan ini. Kita lihat lagi dari versi desktop dari PC, ini tablet, dari PC, laptop, ini tablet, ini dari landscape, tampilan landscape dari sebuah telepon, ini tampilan potret dari sebuah telepon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut untuk tahapan akhir? Ada yang ditanyakan? Ya, menurut aku lambat apa ya? Karena muncul muncul. Loh, berarti aku mau jelasnya tahu. Artinya webinar orang webinar Ini nggak apa-apa. campur. Baru muncul ya? Ya sudah, terus kita tutup saja pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengakhiri sesi ini. buat
Ini anu pada masuk. Habis tutup patulus, tutup, kita tutup sesi ini. Kita tutup. Bulan MN. Gara-gara temen tuh. Yuk kita tutup aja. Terus absennya dua ini belum patulus. Absennya urung ya. Wes. Absen wis. Wes. Sana sing mlebu. Oke, kita di Mobile Legends. Tuan. Banyak ya.